Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati saudara-saudara sekalian, Bapak Hasbi, yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu, para pengamat hak sabandi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, semuanya saling berkaitan disebut kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita mengetahui nikmat iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Selawat miring salam selalu kita curahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sebenarnya ilmu kita ini tidak ada lagi pemahaman di sini ya. Karena ilmu kita ini satu dan kosong, ya, ada dan tiada. Jadi apa itu ada? Ada itu ialah nama Allah. Apa itu tiada? Tiada itu yang punya nama. Yang punya nama itu dikatakan la harfin la sautin la musawwir. Yang punya nama itu tidak berhuruf, tak berbentuk, tak bersuara. Dia hanya bisa dikenal melalui namanya atau asma Allah. Kalau kita mengingat namanya, hati kita mengingat namanya, maka sampai terhubunglah kita dengan yang punya nama. Tidak ada lainnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dirahmati Allah, ilmu kita ini tinggal bagaimana cara kita memperagakan untuk sehari-hari kita dimanapun kita berada. Karena sholat yang kita amalkan ini tidak lagi terhalang oleh waktu dan tempat dan juga keadaan. Keadaan apapun tidak menghalang kita untuk sholat. Tempat dimanapun tidak terhalang oleh sholat kita. Ya, ini kita berbicara sholat hakikat Bapak Ibu ya, jangan salah menilai ya, jangan dilarikan keluar. Yang 5 waktu itu kita sudah tahu sejak remaja. Ya, jadi kita tidak lagi bahas itu karena kita ini sudah masuk ke Islam ya, ke Islam yang kafah, ke Islam yang utuh. Maka sholat kita ialah di dalam. Apa itu sholat? Sholat itu ialah ruh. Apa itu ruh? Ruh itu kalau ditulis seperti alif, kalau di dalam dia adalah nur. Nur itulah yang nama sholat. Apabila nur itu senantiasa memancar 24 jam, maka berjalanlah sholat kita 24 jam ya. Maka di zikir ini kita peragakan bagaimana kita menghentakkan asma itu supaya terbelah hati kita. Itu terbelah hati kita, maka binasalah Fir'aun yang ada dalam diri kita. Kita semua punya Fir'aun Bapak Ibu ya. Fir'aun itu paling suka berbuat baik tapi mau dipuji. Semua manusia memiliki hal ini. Jadi gunanya asma Allah ini untuk memukul diri kita itu. Diri yang suka dipuji itu. Karena yang boleh dipuji-puji itu hanya Allah, pencipta alam semesta dengan seisinya. Tidak boleh kita menyanyi Allah. Kita ini tugas kita hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak mungkin ya ditentukan Allah, tidak mungkin ciptakan Allah di muka bumi ini kalau tidak ada tujuannya. Kita lihat sebagai manusia, apapun yang kita buat pasti ada tujuan kita di balik itu. Nah, begitulah simbolnya Allah menciptakan kita
di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya ada melawan musuh-musuh Allah yang ada di muka bumi ini. Karena hanya Allah yang mampu membunuh. Bukan kamu yang melontar, kata Allah, akulah yang melontar. Bukan kamu yang membunuh, akulah yang membunuh. Apa yang kita bunuh? Musuh Allah yang ada dalam jiwa kita itu, di rusuk diri kita itu. Ya. Semua sifat-sifat yang dilarang oleh Allah sebenarnya bukan di luar, di dalam diri. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam diri kamu itu ada dua golongan, golongan kafir dan golongan Islam. Dikatakan ujuraha wa taqwaha. Ujur itu adalah golongan kafir, kekafiran kita. Takwa itu ialah golongan Islam. Apa takwa itu? Takwa itu ialah rohani kita. Rohani kita itu disimpulkan seperti alif Allah, itu simbol saja ya. Apa kafir itu? Kafir itu ialah hawa nafsu kita. Tak kalah hawa nafsu kita ini, tak kalah kita, keinginan kita, kemauan kita mengikuti hawa nafsu itu, maka disitulah kita dikatakan kafir indallah, kafir di hadapan manusia. Islam di hadapan manusia, kafir di hadapan Allah. Ya, tidak ada manusia bisa kita tipu. Kita bisa, manusia sujud kita sujud, manusia ruku kita ruku, manusia ngaji kita ngaji. Bisa kita tipu manusia itu, tapi Allah tidak bisa kita tipu. Siapa-siapa yang mengingatnya, Allah akan tahu. Karena ketika kita mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Tidak ada yang lain di sana, hanya kita dengan Allah. Nah, itulah yang namanya sholat yang harus dijaga. Tafakur itu kata Allah, tafakkaru bisaatan. Tafakur sesaat itu sama dengan ibadah 70 tahun. Artinya apa? Ketika kita tunduk mengingat Allah sejenak, maka tertutuplah ibadah-ibadah kita yang tertinggal. Begitu banyak tertinggal ibadah-ibadah kita itu. Kita pakai itu 70 tahun nilainya, mampu menutupi ibadah-ibadah yang tertunda. Jadi kalau ilmu kita ini tidak lagi diragukan, tinggal bagaimana caranya kita memelihara ilmu kita ini. Karena banyak sekali larangan-larangan di ilmu. Pertama, adab kita sesama berilmu. Ya. Jadi kemarin saya bertanya dengan Bapak Guru Musik tentang adab keilmuannya, tentang kerohanian. Saya bertanya seperti ini, Pak Guru, saya tanya, kalau ada bayan dua, bagaimana bayan satu ini posisinya? Apakah boleh dia menjikir? Jawaban Pak Guru, boleh selama yang dua tidak keberatan. Artinya apa? Adik memang harus minta izin dengan abangnya, karena bayan dua itu lebih besar rohaninya dibandingkan di bayan satu. Karena dia udah dua lapis, maka dikatakan cahaya itu berlapis-lapis. Yang tua itu cahayanya, artinya besar cahayanya dibandingkan kita bayan satu. Jadi tidak ada larangan bayan satu ini zikir kalau selama Pak Ibrahim sebagai bayan dua tidak keberatan. Itu jawaban saya. Jadi untuk zikir, hal zikir saya serahkan dengan Bapak Ibrahim. Ya, Pak Ibrahim lah yang mengaturnya, siapa yang mau disuruh untuk itu. Nah, jadi saya hanya jadi penyampai saja ya. Dan penyampai ini tidak bisa dipakai mati, karena tak kala kita mati itu tidak boleh ada yang lain kita ingat kecuali yang satu. Contoh kemarin itu ya, ketika kapal terbakar, di situ kelihatan kekafiran kita itu. Kelihatan kepada kita itu, kan kita ingkar kepada Allah, seuzur dengan cobaan Allah. Kita menganggap itu akan membunuh kita, ternyata kita masih hidup. Kegelisahan kita luar biasa ya, itu tidak boleh dalam ilmu kita itu, karena Allah sudah menjelaskan celaka orang-orang yang lalai. Kalau orang itu panik, udah pasti dia akan lupa dengan Allah, karena yang diingatnya ialah api dan kapal. Kapal ini dan api kita di tenggelam. Terus merembet sangka dia.
Tidak boleh kita seperti itu ya. Maka Pak Guru Musim dan badan-badan yang lain dia diam saja ada kita. Karena dia paham ilmu ini. Kenapa kita belajar ilmu ini? Karena kita belajar untuk menenangkan diri. Kenapa kita harus suluk? Suluk itu belajar untuk menenangkan diri. Maka kalau dia suluk, langsung Allah uji kita di kapal itu. Diuji jiwa suluk kita itu ya. Nah, tidak boleh itu. Pakai Abu Sufyan dulu sering mengatakan kepada kita, walaupun langit runtuh sekalipun, hati kita tidak boleh bergerak. Bang Guru Musim juga ulang peragakan, dia berzikir lagi keadaan gempa, tetapi dia tidak bergeser dari hidupnya. Tetap dia berzikir, ini gempa ada keliling. Ya, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Selatan ya, gempa udah keliling, tapi hanya Lombok Tengah dia tidak kena gempa. Karena kata-kata itu ada, Bang Guru Musim tidak dikelilingi. Yang lain jemaah semua dah lari, tinggal Pak Guru sendiri. Itu jemaah melihat Pak Guru tidak ada, semua jemaah balik lagi. Apa kata Pak Guru? Pengecut kata Pak Guru kan? Nah, karena kita ini kan belajar mati sebelum mati. Jadi tidak boleh kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kita sama-sama lah kita memperbaiki diri kita ya. Karena sungguh itu luar biasa. Apa yang Bapak Ibu peragakan sungguh itu? Nah, peragakanlah di sehari-hari kita dalam keadaan berjalan, dalam keadaan apapun. Peragakan apa yang kita kerjakan di ruangan itu. Sebenarnya itu suluk itu. Suluk itu artinya hijrah, melupakan jasad, mengingat rohani kita. Itu yang diperagakan di dalam, tidak ada yang lain. Namun bedanya kita ditawajuh dalam itunya, dibacakan sebagaimana penjelasan Allah. Sanukriuka fala tansa. Kami bacakan asma itu, Al-Quran itu, sehingga kamu tidak lupa. Maka di dalam itu kita enak ingat karena dibacakan sebelum-sebelum. Nah, tapi tidak, bukan cuma sebatas itu. Seluruh itu harus diamalkan. Sama amalnya. Cuma agak enak lah Bapak Ibu amalkan karena Bapak udah benar-benar fokus 3 hari 3 malam di dalam. Nah, maka agak enak sekali ingat Allah itu karena kita udah praktekkan sungguh-sungguh siang dan malam ya. Tapi jangan kita beranggapan itu menjamin kita selamat. Itu hanya praktek saja supaya menambah keyakinan kita yang ada. Makin kita ada makin tinggi ketakwaan kita, makin tinggi ketakutan kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, kembali kepada tadi masalah adab ilmu kita ya. Jadi untuk atur akad ini saya serahkan dengan Bapak Ibrahim. Saya tidak ada hak untuk si A si B, dan saya juga tidak hak melarang ini tak boleh, itu boleh, tidak ada saat saya di sana. Karena inilah masalah Bapak Musim yang tidak boleh ditambah. Karena kesalahan itu kita tahu ketika sakaratul maut. Wa iza kubur sirat kata Allah. Ketika kuburan ketiga dibongkar bersama kita ini mau diambil isinya, barulah kita tahu oh ini yang tak boleh, ini yang boleh. Bah, itu bahaya sekali. Tapi ketika kita tahu begitu banyak tidak boleh kita lakukan, bagaimana cara perbaikinya sedangkan sakaratul maut? Tidak ada lagi waktu untuk perbaikinya. Kalau kita sudah salah, diperlihatkan kesalahan kita. Disitulah kita butuh seorang guru yang ahli dalam keilmuan ini. Jadi guru kita yang murni itu ialah Bapak Guru Musik kita. Tidak ada guru yang lain, hanyalah Bapak Guru Musik. Yang lain itu adalah badal-badalnya musik. Itu namanya, bagaimanapun itu badal musik namanya. Kalau kita dibawa lagi, kita ini hanya sebagai jamaah atau amir jiki, kita dibawa itu lagi ya. Nah, Bapak Ibu saudara saudari rahmati Allah, ini penting ya, penting ya. Kita belajar pemahaman, apalagi mau dipahami, kita tidak ada lagi. Tinggal bagaimana caranya memperagakan, kita melihat dalam keadaan ingat, kita mendengar dalam keadaan ingat, kita bergerak dalam keadaan ingat, kita bernapas dalam keadaan ingat. Nah, itu namanya syarat daim, syarat bertakalum. Selagi kita lalai, berarti kita ingkar, kita berbicara dalam keingkaran,
kita melihat dalam keingkaran, kita mendengar dalam keingkaran, kita bernapas dalam keingkaran. Tidak boleh kita mati dalam keingkaran. Nah, itu saja kita peragakan sehari-hari. Nah, masalah itu kita masing-masing berusaha. Ya, saya rasa itu juga sebagai pengantar ya. Jadi masalah kecil saya serahkan dengan Bapak Ibrahim kepada Bapak Ibrahim ya. Baik ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajak sawah. Saya ya, jadi untuk tahap pertama di rumah anak saya nomor 1, nomor 2 nanti di rumah Pak Wahyu, nomor 3 di rumah Pak Edi Kuning, nomor 4 di rumah Pak Wahid, nomor 5 di rumah Pak Nur Hadi, nomor 6 di rumah Pak Said, nomor 7 di rumah saya. Baru ada 7 kan gitu kan, nomor 7 enaknya nyamannya pastikan nomor 7 kalau kemana dengan jalan tapi di rumah Pak Wahyu susah lagi Pak. Oh iya siap. Ada yang